Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "Fa'lam anna hadhihi al-uluhiyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal wilayata." Ketahuilah bahwasanya uluhiyah di sini artinya keberhakan untuk mendapatkan ibadah, keberhakan untuk dipersembahkan kepadanya ibadah. Inilah yang tusammiha al-amatu, yang dinamakan oleh orang-orang awam fi zamanina, di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang-orang awam menamakan hal tersebut dengan as-sirru wal wilayah. Sir dan wilayah. Sir di sini artinya artinya rahasia, ya, karena dianggap orang-orang tersebut, ya, para wali tersebut memahami rahasia-rahasia Allah, memahami hakikat-hakikat dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wilayah artinya kewalian. Ya, maka ada sebagian orang yang dianggap punya sir dan punya wilayah. Mereka dianggap paham rahasia-rahasia Allah, paham hakikat-hakikat dari larangan dan perintah Allah, dan mereka disebut dengan wali. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya'taqidunaha fil awliya'i. Ya, maksudnya mereka orang-orang awam punya keyakinan seperti itu terhadap para aulia, para wali. Wa yaquluna inna hadza al-waliyya fihi sirrun wa fihi wilayatun. Mereka mengatakan, orang-orang awam di zaman beliau mengatakan, sesungguhnya wali ini dia memiliki sir, memiliki rahasia Allah, dan memiliki wilayah kewalian. Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhri. Maka orang-orang tersebut pun bertaqarrub kepada para wali tersebut dengan cara beribadah, diantaranya dengan menyembelih hewan untuk mereka atau bernazar kepada mereka, wad-du'ai wal istighatsati, atau berdoa kepada mereka, atau istighatsah. Istighatsah artinya meminta pertolongan dalam kondisi genting. Ya, mereka meminta pertolongan dalam kondisi genting kepada para wali tersebut. Li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayatun. Karena para wali tersebut dianggap memiliki sir, rahasia-rahasia Allah, dan juga memiliki wilayah kewalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wal ilahu ma'nahu al-waliyyu alladhi fihi as-sirru wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekha. Dan al-ilah bagi mereka maknanya adalah al-wali, para wali, yang mereka alladhi fihi as-sirru, memiliki sir, rahasia-rahasia Allah. Dan para wali ini juga dinamakan dengan al-faqir dan asy-syekh. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, as-sufiyatu yusammuna al-abida asy-syaikha. Orang-orang sufi menamakan abid, orang-orang yang ahli ibadah, dinamakan dengan syekh, yakni syekh at-tariqati alladhi ya'khuduna anhu dinahum. Yang dimaksud dengan syekh di sini adalah syekh tariqah. Ya, kita sudah pernah membahas tentang sufiyah. Sufiyah adalah orang-orang yang gemar membuat kebid'ahan dalam agama, dan mereka memiliki tariqah, memiliki tarekat. Dan setiap tarekat memiliki masyayikh, punya syekh yang alladzi ya'khuduna anhu dinahum, yang mereka mengambil agama mereka dari syekh tersebut. Walladzi ya'khudhu an syekhi tariqati yusammunahu al-murida. Dan orang-orang yang mengambil agama dari para syekh tersebut, syekh tariqah tersebut, dinamakan dengan murid. Ya, jadi gurunya disebut syekh, kemudian yang mengambil dari syekh tersebut disebut dengan murid. Wa yakunu ma syekhihi kal mayyiti baina yadayil ghasili.
Maka para murid ini di hadapan syekhnya seolah-olah seperti mayit yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Maksudnya bagaimana? Laisa lahu ayyata'arrada bi syai'in. Muridnya tidak boleh mengkritik ya syekhnya sama sekali. Tidak boleh nanya, tidak boleh mengkritik, tidak boleh mempertanyakan apa dalilnya, kenapa alasannya. Seakan-akan seperti mayit yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Mayit tentunya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Diangkat kepalanya dia manut, diangkat kakinya dia manut, disiram dengan air dia manut. Ya, seakan-akan para murid tersebut seperti mayit yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya.